Ibu ada suami? Ada, suami ada. Ada. Suami ibu apa profesinya? Profesinya ya suami ibu mah main lah, nggak mau bantu-bantu nyari rongsok. Dia pengennya kayak begitu aja main. Itu yang mencari nafkah ini siapa, Bu? Yang mencari nafkah ya ibu sendiri. Ibu sendiri buat sebagai tulang punggung. Sekarang kita coba menemui Pak Iping. Kita ajak ngobrol di sini. Mudah-mudahan dia tidak marah. Yuk. Pak, Pak, boleh nggak Pak kita ngobrol di dalam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Detik Asa dalam aksi nyata berbagi rasa, menebar asa. Ya teman-teman, perjalanan sore hari ini kami berada di Kota Serang, tepatnya di Kampung Levin. Kampung Levin ini adalah sebuah pemukiman warga yang menempati tanah PJKA. Nah, tujuan kami ke sini ingin menemui seorang ibu-ibu yang berprofesi sebagai seorang pemulung. Nah, ibu ini kami temukan pada saat bulan puasa. Waktu itu kami berbagi berkah di bulan Ramadan. Namanya Ibu Wartinah. Ibu Wartinah bercerita tentang kehidupan, tentang kesulitan beliau, tentang anaknya yang menderita kebutaan, dan beliau mengatakan kepada kami begitu sulit kehidupannya. Beliau menjadi tulang punggung keluarga, meskipun punya suami, tetapi suaminya tidak berfungsi apa-apa. Suaminya tidak bekerja, Ibu Wartinah lah yang menghidupi semua keluarganya, anak-anak, suami. Nah, dari itu kami merasa terenyuh ingin mendatangi Ibu Wartinah. Nah, alhamdulillah beberapa minggu berlalu, kesempatan hari ini kita mendatangi Ibu Wartinah. Sekarang kita sudah berada di lokasi rumah beliau. Nah, menurut warga tadi, ini adalah gudangnya, tempat rongsoknya. Langsung aja kita datangi. Assalamualaikum. Salah. Ibu Wartinah. Iya Pak. Ya, masih ingat saya nggak? Masih. Siapa coba? Bapak namanya belum tahu. Kapan ketemunya? Ketemunya sewaktu bulan puasa di Jalan Cilame. Saat? Sama saya mau berangkat ngerongsok, Bapak memberi. Alhamdulillah Ibu Wartinah masih ingat dengan kita. Nah, memang saat itu kita berjanji ke Ibu Wartinah, kita akan mendatangi rumahnya. Nah, alhamdulillah nih kita sudah bertemu dengan Ibu Wartinah. Ya. Nah, ini lagi apa ini, Bu? Ini beres-beres rongsok, Pak. Beres-beres rongsok. Iya, Pak. Kalau begini dibersihin. Dalam 1 kilonya ini 3.000, Pak. Kalau ini 3.000. Kalau ini harganya 4.000. Oh, lebih mahal yang ini? Ya. Kalau yang ini harganya 1.500, Pak. Yang kayak ginian nih. Nah, kalau seandainya tidak Ibu bereskan? Minimal dibayarin, dibeli sama orang cuman 1 kilo 2.000. Oh, lebih murah. Lebih murah kalau campur-campur. Kalau dipisah-pisah kayak gini, alhamdulillah. Kalau ini berapa tadi?
Kalau ini 3.000 dalam 1 kilo. Sekilo 3.000. Ya, Yang gelas kalau- plastik Kalau 4.000. gelas 4.000. Itu dalam keadaan bersih kayak begini. dalam Udah nggak ada keadaan bersih. plastiknya ya. Udah dibersihin. Kalau ini 1.000, ini Iya. ale-ale. Oke. Plastik hargana 500. Kalau duplek hargana 400. Nah, Bu, Ibu di sini rumah Ibu yang mana? Rumah saya tuh yang gubuk di depan itu, Pak. Oh, yang ini rumah Ibu. Iya. Kalau ya ini apa? Sebagai apa? Tempat? Kalau tempat ini tempat meneduh. Oh, tempat-tempat rongsokan ya. Tempat nyimpan rongsokan. Iya, nyimpan rongsokan. Iya. Nah, ini dapat kapan, Bu? Ini dapat tadi pagi. Tadi pagi. Ini, ya. Langsung diberesin. Bersihin, ya. Di sini Ibu tinggal sama siapa, Bu? Kalau di sini tinggal sama suami, dengan anak, dengan mantu. Oh, anak ada berapa, Ibu? Kalau anak semua yang belum rumah tangga semuanya ada, yang belum rumah tangga 3, yang sudah rumah tangga 3, Pak. Oh, jadi anak Ibu ada 6. Iya. Nah, yang udah berumah tangga udah berpisah berarti Udah ya. berpisah. Nah, yang 3 tinggal sama Ibu. Sama saya. Kemarin Ibu bercerita tentang anak Ibu yang mengalami kebutaan. Iya, Ya. Pak. Iya. Gimana, Bu, ceritanya? Ya, tuh, Bu? ceritanya kayak gini. Dia habis, ya namanya anak-anak sama sekarang ya, main-main sama teman-teman. Terus pulang-pulang mabok, muntah-muntah. Kemudian dalam 3 hari berturut-turut dia muntah-muntah aja, barang diperiksakan dia matanya udah nggak bisa melihat, kayak gitu, Pak. Iya. Saya yang mencari nafkah buat nampain anak dan cucu, paribasa ya cari-cari kayak gini lah, Pak. Cari-cari rongsokan. Anak Ibu ini umur berapa, Bu? Yang buta? Yang buta. Nah. Kemungkinan kalau yang buta ya antara bangsa 45-an lah. Sudah menikah? Sudah. Sudah menikah. Iya. Nah, dia mengalami kebutaan setelah menikah apa sebelum? Sudah menikah. Oh, sudah menikah. Sudah menikah. Udah berapa tahun ini buta ini, Bu? Kemungkinan kalau misalnya dihitungnya bangsa 6 tahunan, Oh, sudah 6 7 tahunan. tahunan lah kayak Oke. gitu. Semenjak mengalami kebutaan, apakah sudah pernah dibawa berobat, Bu? Alhamdulillah udah rumah sakit, udah dirawat inap di rumah sama dokter Kiki, udah selama 3 hari sama dokter Kiki. Terus dibawa ke rumah sakit umum, ke tempat dokter mata sudah, Pak. Di terapi itu tuh ke Mutiara sudah, Pak. Iya. Lebih dari 15 hari terapi, tapi tetap aja kayak begitu, Pak. Sekarang ini matanya total tidak melihat. Total tidak melihat. kayak Total gitu. tidak melihat. Ada orangnya di dalam? Ada, alhamdulillah ada orangnya. Ada ya? Iya. Oh ya, langsung aja teman-teman kita bertemu dengan anaknya Ibu Wartina. Siapa namanya, Bu, anaknya? Namanya Arianto. Arianto. Iya. Nah, di rumah ini yang ada sekarang siapa, Bu? Ada anak ya, Iya. anak yang buta ini. Kemudian ada satu lagi anaknya yang bungsu ya? Yang bungsu sudah berangkat mengamen. Oh, anaknya ngamen? Ngamen. Yang kecil, yang bungsu? Kecil bungsu udah berangkat ngamen. Oh, ngamen. Terus Ibu ada suami? Ada. Suami ada. Ada. Suami Ibu apa profesinya? Profesinya ya suami ibu mah main lah. Nggak mau bantu-bantu nyari rongsok. Dia pengennya kayak begitu aja, main. Maksudnya? Karena dia punya penyakit sesak napas kayak gitu, suka katanya suka apa sih, napasnya suka sesek katanya. Katanya. Iya. Tapi secara fisik orangnya seperti apa Ibu lihat? Masih gagah, masih kuat atau apa? Ya kalau menurut saya masih gitu mah ya masih agak kuat, cuman dia tidak bisa membantu sang istri lah kayak gitu. Cari nafkah buat istri, apa gimana beres-beres rongsok, cari rongsok, dia tidak bisa gitu. Nggak mau, nggak Nggak bisa. mau. Terus itu yang mencari nafkah ini siapa, Bu? Yang mencari nafkah ya ibu sendiri. Ibu sendiri buat sebagai tulang punggung semuanya, ya buat anak yang buta, buat suami,
buat paribasa anak yang bungsu pengamen kan nggak, penghasilan kan nggak berapa Pak, namanya pengamen. Ya kadang dapat 25, yang kadang dapat 30, namanya pengamen kan sekarang bukan 1-2 Pak, banyak kayak begitu. Jadi kadang saya dibantu sama anak paling gede ya 10.000 kayak gitu Pak. Suami ibu ini udah tua atau bagaimana Bu? Ya sekitar 50 atau 60. Jadi nggak bekerja sama sekali? Sama sekali total. Total nggak bekerja? Enggak total. Sudah berapa lama itu nggak bekerja itu Bu? Ya perkiraan saya udah 15 tahun. Udah 15 tahun nggak pernah bekerja? Nggak pernah bekerja. Sama sekali nggak bekerja? Sama sekali. Terus yang dia lakukan di rumah ngapain? Ya kayak gitu aja lah. Ngobrol, Makan, tidur. Rodak itu nggak genah kayak gitu aja. Makan, tidur, ngobrol Makan, ke tetangga? tidur. Iya Pak. Gitu aja? Iya Pak. Terus makannya ibu yang memberi? Ya alhamdulillah saya, walaupun penghasilan dari begini-begini gitu, dari rongsok, alhamdulillah tapi berkah saya. Ibu nggak pernah komplain ke suaminya? Walaupun saya komplain juga wong udah susah udah kayak gitu wataknya ya susah Pak. Walaupun saya ngomong aja ibaratnya setiap hari marah-marahin, memang udah dia kodratnya kayak gitu mah susah Pak. Jadi wataknya itu ibaratnya keras, nggak bisa lemah lembut kayak gitu. Artinya kalau menurut saya itu bukan keras, malas. Iya kayak gitu mungkinan. Saya bukan yang ibaratnya ngadang-ngadang, keadaan tuh orangnya ada kan tuh. Oh, yang mana Bu orangnya? Itu tuh yang duduk itu. Lagi duduk situ ya? Iya Pak. Ini didengar ngomong kita nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Nah, Ya. kayak begini misalnya ibu kan sebagai tulang punggung keluarga. Dia yang seharusnya seorang suami menafkahi istri. Tapi ini kebalikan, istri menafkahi suami. Iya. Bagaimana itu Ibu? Apa sih gimana kalau ibaratnya? Ibaratnya si suami kan tidak mau berusaha, tidak mau bekerja. Ibaratnya saya tidak bekerja, tidak merongsok, saya makannya dari mana Pak? Kan kayak gitu kan Pak. Iya. Jadi ya gimana caranya ya bisa tenaga saya, semampu tenaga saya ya mencari ini barang-barang bekas kayak gitu. Yang penting alhamdulillah barang bekas ada yang nampung, ada yang menerima, udah berterima kasih saya Pak. Ibu nggak pernah menyuruh dia ikut merongsok atau apapun itu? Ya pernah nyuruh, cuma berhubung dia nggak mau, katanya nggak bisa, katanya sakit kakinya, terus katanya sesak napas ngap, dia bilangnya kayak begitu. Ya udah saya lampain saya sendiri, berangkat saya sendiri aja. Ini maaf ya Bu ya kalau Iya. saya terlalu mencecar Ibu tentang hal pribadi Ibu ya. Tetapi ini saya perlu tahu ini ya. Taruhlah kamu nggak usah ke jalanan, kamu di rumah bersihin rongsokan. Karena kan rongsokan yang dibersihkan, yang disortir harganya tuh 2 kali lipat. Ya jauh lebih mahal dijual ketimbang rongsokan dijual dengan kotor. Nah, suami Ibu kan bisa membersihkan di rumah. Ibu pernah nggak menyuruh? Ya saya pernah menyuruh, tapi dia tanpa alasan katanya dia nggak bisa ngerik-ngerik rongsokan lah, nggak bisa maksudnya misah-misahin, ada segala macam, ada duplek gitu, pisah-pisahin masing-masing karung, ada kaleng, gitu. Ada plastik-plastik, ada keputihan kertas-kertas gitu masing-masing. Dia katanya nggak bisa dan nggak ngerti. Kadang-kadang dia kan marah-marah ke saya, kalau saya nyuruh ibaratnya bersihan tuh rongsokan tuh, ulah males, jangan makan baik, kan saya suka bilang begitu. Terus ternyata siapa yang nyuruh seneng rongsok sih ya, antum nyuruh katanya, saya seorang lah aman tuh ngerongsok dengan dahar naon, ngandalin siapa mau minta-minta, sama tetangga mau bakal ngasih lah, masih tegas, masih sehat, nggak bakal dia ngasih kan, buat apa masih sehat, kecuali udah gak sehat mungkin tetangga ngerti ngasih kan. Tenaga masih seger buger, masa ya kita kudu minta-minta sama tetangga ibaratnya. Akan punya pikiran. Berhubung dianya orangnya kayak gitu memang udah kodratnya malas, susah. Oh, jadi dia kalau Ibu merongsok ini dia nggak setuju? Bukan yang nggak setuju ya, setuju, cuman maksudnya alasan anak ngomongnya kan pinter, daripada dia nggak ada omongan, mungkin kan dia ngomongnya kayak gitu kan. Daripada misalnya dia nggak ada omongan, salah siapa sih yang ngerongsok? Emang ini tah, kecuali dia
bilang begitu, kecuali dia menapain saya secukupnya sehari-harinya apa gimana. Kan dia tidak menapain seperak pun kan, tidak kan. Iya, nah dia bilang siapa suruh kamu ngerongsok lah, untung ibu masih ngerongsok. Lah iya. Kalau enggak dia makan dari mana? Dia makan batu mungkin. Makan batu. Makan batu, makan pasir. Ibu nggak suka marahin dia? Ya saya marah mah tetap suka marahin, yang marahin suruh ngebantu-bantu kayak gini, beres-beres rongsok gitu. Paling kayak gitu. Nah, berhubung dianya memang udah kayak gitu susah. Disuruh kayak apa, namanya dia udah keras kayak batu mah susah ya Pak. Nggak bakal dia melampahkan. Kita lanjut ke dalam ya. Iya, ketemu Haryanto dan suami ibu ya. Iya Oke. Pak. Yuk sekarang kita ke dalam. Iya. Assalamualaikum Pak. Saya Asril. Pak siapa? Pak Iping. Pak Iping, suaminya Ibu Wartinah ya. Oh, iya. Tadi dari mana? Tadi saya ke sini. Sama saya. Habis dari sana rumah anak. Oh, rumah anak. Rumah ya. Saya ke dalam dulu ya Pak. Silakan Mas, silakan. Nah, ini sekarang kita berada di dalam rumah Ibu Wartinah. Nah, rumah Ibu ini tanah PJKA ya? Tanah PJK Tanah apa? PJKA. Udah berapa lama Ibu di sini? Ya kurang lebih kalau di ini mah uang udah lama sih ya. Bangsa 40 tahunan mah ya 40 lebih. tahun lebih ya. Nah, rumah ini teman-teman tidak terlalu besar ya, cukup mepet-mepet. Ini sebenarnya ini ruang tamu, cuman karena ini banyak penghuninya, ruang tamu difungsikan menjadi ruang tidur, menjadi kamar. Nah, sekarang kita ke dalam. Ini sampai pakaian-pakaian digantungnya di sini ya? Iya, gantung-gantungin. Oke, dari baju-baju partai, sarung bantalnya. Dimanfaatkan ya Bu ya? Sekarang kita ke dalam. Oke. Nah, sekarang kita di rumah Ibu Wartinah. Nih yang ini nih, Haryanto. Nih ada tamu, Ri. Oke, nah ini Haryanto. Ya, Pak. Salam dulu. Salaman. Nah, saya waktu bulan puasa ketemu sama ibu di jalan. Iya, Pak. Nah, ibunya bercerita tentang Haryanto katanya Tidak mengalami kebutaan. Benar. Bener, Pak, benar. Kalau saya kelihatan nggak? Enggak, Pak. Sama sekali. Sama Nah, Haryanto, udah berapa lama ini mengalami kebutaan? kira-kira 8 tahunan, Pak. Sudah 8 tahunan. 8 tahun. Awalnya bagaimana? Awalnya dibilang nakal ya nakal, Pak. Hmm, Ya, maksudnya? peminum lah, Pak. Oh, tadinya Proyek, kamu iya, proyek peminum gitu. kerja proyek, Ya. di proyek itu suka minum Ya, gitu. peminum gitu. Terus? Tiba-tiba minum itu lupa makan, Pak. Sama sekali total nggak makan. Nggak makan? Ya, jadi kosong perut. Tiba-tiba aku beli minuman gitu. Saya minum dan sama teman-teman juga gitu. Pulang malam masih enak. Pagi kerasa, Pak, Langsung sakit perut juga, mual gitu, di mulut nggak bisa keluar, Pak, sama sekali, ludah pun nggak ada sedikit pun. Langsung lari ke saraf sirah, Pak, bengel, teng kepalanya sakit. iya, langsung spontan kayak gimana gitu, langsung tiba-tiba siangnya jam 2 itu langsung rep, saya udah nggak ada. Total nggak ada kelihatan cahaya. Iya, udah nggak ada. Nah, apa yang sudah kamu lakukan untuk matanya? Terapi, Pak. Diobatin ke dokter mata? Dokter mata udah, terapi juga udah. Terus dari dokter mata apa jawabannya? Jawabannya bisa aja katanya, Pak, langsung diponis, ini mah Bapak udah sarafnya kena katanya, udah putus. Oh, sarafnya sudah Iya. putus. Terus dari dokter ke terapi, Pak. ya? Terapi pelan dan pelan udah alhamdulillah tuh ada cahaya, Pak. Pelan-pelan cahaya ada. Tiba-tiba lama kelamaan dapat gigi sakit, Pak. Gigi sakit. Begitu gigi copot langsung der aja. Ikut mata juga hilang lagi.
Penerangan udah nggak ada lagi. Udah nggak ada Iya. cahaya. Iya, dikit. Kalau dulu masih ada cahaya lampu gitu. Ada kelihatan sama sekali. Kalau sekarang udah nggak ada. udah nggak bisa. Pegang lampu juga nggak pegang, juga nggak bisa pegang. Udah nggak Udah. kelihatan ya. Iya. Ini saya tunjukin ini. Tuh. Kelihatan nggak? Enggak, Ada nggak cahaya nih? nggak ada. Ini cahaya lampu saya taruh ke wajah kamu ini. Iya. Nggak kelihatan sama Nggak sekali? Sama sekali. Nggak ada masuk cahaya? Total nggak ada. Oh iya. Berarti memang sarafnya sudah kena ya. Kalau sarafnya sudah mati, secara medisnya memang sudah tidak ada harapan. Tapi ketika kita bicara mukjizat itu beda lagi. Segala penyakit itu ada obatnya. Ya, yang penting kita berusaha gitu. Secara mukjizatnya gitu kan. Tetapi secara medis seperti yang saya sampaikan tadi. Sekarang apa yang kamu lakukan? Maksudnya bekerja atau Iya. apa? Alhamdulillah ada kerjaan. Apa yang? Megang badan orang, Pak, ngurut, Pak. Oh, ngurut. Ngurutin orangnya. Oh, ngurut. Ngurutnya kamu keluar atau Keluar, Pak, dipanggil keluar. dipanggil? Ya, Terus bagaimana keluar? dituntun. Oh, dituntun. Kalau nggak dia bawa kendaraan yang Kadang ada yang bawa mengurutnya. motor jemput. Alhamdulillah nih Alhamdulillah. bisa menyesuaikan keadaannya. Mungkin kalau kamunya sudah putus asa, mungkin udah nggak mau kemana-mana lagi. Tetapi kamu masih bisa menerima keadaan. Iya. Ya, berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan matanya yang sudah tidak bisa melihat, dia langsung bangkit dan berprofesi sebagai tukang urut. Nah, kalau untuk ngurut itu sendiri, itu setiap hari ada atau bagaimana? Alhamdulillah ada, Pak. Kadang ya seminggu 2 kali lah. Seminggu 2 Nah, kali. kalau lagi bagus loh. Hmm. Jadi kita sebulan 1 kali gitu. Oh, jadi nggak selalu setiap hari juga. Ya, enggak. Ya, kita doakan aja mudah-mudahan Haryanto semakin banyak pelanggannya ya, semakin banyak pelanggan, dan dari situ dia bisa mendapatkan nafkah untuk menafkahi istrinya ya. Udah menikah kan? Udah. Udah punya anak? Belum. Oh, belum. Udah 15 tahun, Pak. Belum ada rezeki ya. Ibu, artinya ibu sebagai tulang punggung keluarga ya. Iya, Pak. Semua dari ibu merongsok ya. Setelah ibu bawa karung sedemikian beratnya, rongsokan, ibu bersihkan sendiri, Iya, bersihan sendiri. minta tolong suami, Kita minta ya, tolong suami. nggak bisa, nggak mau nggak gitu mau. ya. Kemudian ketika untuk makan ibu memasak lagi, Iya. beres-beres rumah lagi, Iya, iya. Pak. Iya. Bagaimana itu ibu perasaannya bu? Ya gimana gitu ya mungkin udah ya pemikir saya udah nasib saya mungkin kayak begini, jadi nggak apa-apa, saya minta yang penting saya sehat gitu aja saya, Pak. Yang penting saya kuat sehat menapai suami dengan anak yang tidak melihat gitu, Iya. terus ngebantu-bantu cucu buat jajan cari rongsok. Saya minta ya penting mintanya saya yang penting sehat walafiat gitu. Iya. Diberikan rezeki entah dari mana Pak. Pak kayak gitu aja mintanya, Pak. Ibu banting tulang, peras keringat, mencari nafkah untuk anak dan suami. Ini Iya. kan kebalik Bu ya. Harusnya ibu yang dinafkahi, tetapi ibu yang menafkahi. Merasa sedih nggak sih Bu? Ya sebenarnya sih ya sedih sih sedih. Habis gimana walaupun sedih juga barang si suaminya tidak mau paribasa buntang bantu kan susah, Pak. Mau digimanain, mau dimarahin, mau diapain. Kalau orangnya udah kayak gitu-gitu, gitu aja mah susah ya, Pak. Ya kalau saya misalnya nggak menerimakan gitu, saya mencari napas sendiri, makannya saya dari mana, Pak? Kan? Jadi walaupun paribasa saya kerja berat nih, bareng ngerongsok berat, beresin berat, ya saya lampahin aja gitu. Karena namanya orang hidup masih perlu makan kan, Pak. Perlu segala-galanya, takut nih ibaratnya gak enak badan kan. Sakit apa kan, kudu punya paribasa pegangan dari rongsokan sedikit-sedikit untuk makan, untuk paribasa. Seperak 2 perak harus menyimpan takut tidak enak badan, ya kan Pak? Iya. Gitu. Suami ibu nggak mau membantu sama sekali, minimal di rumah bersih-bersih, rongsokan, dia tidak mau. Tidak Ibu mau. sudah menasihati, sudah menyuruh, dia tetap menolak. Itu secara baik. Pernah nggak ibu secara marah, secara galak, secara kasar, pernah nggak ibu ke suami? Memang saya ya memang galak. Ya galaknya itu kalau misalnya suruh ngebantu-bantu beres rongsokan tuh nggak mau. Jadi kan saya marah gitu.
Habis nyuruh nih, beresin rongsokan, pisah-pisahin, dia nggak mau. Kata dia nggak bisa, apa-apa nggak bisa. Terus bisanya apa, kata saya manusia tuh, apa-apa nggak bisa, apa-apa makanya orang diberi, Allah itu memberi hidup, memberi pikiran tuh suruh mikir. Pikirannya jangan kayak gitu aja, kan dikituin sama saya bilang kayak gitu. Berhubung dianya udah memang, mungkin udah nggak mau bekerja, nggak mau ngebantu, pengennya kayak gitu aja, ya udah gimana Pak. Ibu seperti itu marah nggak dia ngomong seperti itu? Ya paling ini ngejawab nak untuk bisa, kalau nggak bisa mau gimana, katanya nggak bisa. Ya bisanya makan, kata saya. Orang kehidupannya bisanya makan, duduk, tidur, bekerja keras kayak orang-orang tuh nggak bisa. Paling saya ya, marahnya kayak gitu Pak. Pernah nggak Ibu misalnya meluapkan kemarahan, Ibu suruh pergi? Iya saya. Gimana Iya, Ibu? iya bang saya ya. Udah kalau misalnya dia nggak mau bekerja mau apa, gimana tak sana tak pergi tak. Kayak orang-orang tuh nyari rongsokan bawa karung. Tuh yang orang udah lebih tua juga masih nyari rongsokan ke jalan-jalan bawa karung. Yang masih agak sehat kayak gitu, pengennya makan tidur aja, apa enggak malu? Ya memang saya sering bilang begitu. Nah, berhubung dianya memang udah nggak mau sama bebal sekali, gitu ya. udah bebal, ya susah ya Pak. Mau saya ngomong sampai mulut saya rower juga nggak ngedengarnya kayak gitu aja kan. Ya Tapi udah. secara pemikiran normal nggak dia Bu? Ya kurang tahu sih. Coba sekarang kita, kalau saya panggil marah nggak dia kira-kira? Kita ajak ngobrol di sini. Ya nggak tahu itu. Coba saya ajak ngobrol ya. Iya. Sekarang kita coba menemuin Pak Iping. Kita ajak ngobrol di sini. Mudah-mudahan dia tidak marah. Yuk. Pak, Pak, boleh nggak Pak kita ngobrol di dalam?